Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah yang memenuhi kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, tidak henti-hentinya hati kami selalu dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalaninya, berkati dan urati firman-Mu sehingga firman-Mu menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang Allah menunjukkan kasih-Nya kepada semua manusia melalui Yesus. Kasih Allah adalah kasih agape, yaitu suatu istilah Yunani yang berarti cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, cinta yang tanpa batas, cinta yang tanpa syarat. Kasih agape tidak pernah egois. Dalam Kristen, agape berarti cinta yang bersifat total, kerap identik dengan cinta Tuhan terhadap ciptaannya, yaitu kita manusia dan bumi dan segala isinya. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita melihat bahwa berita kelahiran Yesus adalah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa, bagi semua orang. Dan dikatakan sebagai berita kesukaan besar karena yang memberitakan berita tersebut bukan sembarang orang yang memberitakannya, tetapi dikatakan yang memberitakan adalah malaikat Tuhan sendiri. Malaikat sendiri yang datang untuk memberitakan berita tersebut. Dan berita itu adalah berita tentang kelahiran Yesus. Yesus adalah berita yang datang dari surga. Kelahiran Yesus adalah kelahiran yang diberitakan, dan berita itu adalah berita yang disampaikan oleh malaikat yang datang dari surga dan diberitakan kepada dunia. Jadi karena diberitakan oleh malaikat langsung, makanya disebut berita itu adalah suatu berita kesukaan besar. Bahkan kesukaan besar bukan kepada orang-orang tertentu, tetapi dikatakan kepada semua bangsa. Jadi berita yang disampaikan oleh malaikat tersebut, selain dikatakan sebagai berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa, juga sebagai bukti bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang melalui Yesus. Jadi kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia menunjukkan bahwa Allah mengasihi semua orang. Kasih Allah ditunjukkan kepada semua orang, bukan kepada sebagian orang, tetapi kepada semua orang. Kasih Allah ditunjukkan kepada semua kasta atau golongan, bukan kepada sebagian kasta atau sebagian golongan saja atau golongan tertentu, tetapi kepada semua golongan dan kasta. Itulah sebabnya Yesus memilih dilahirkan di kandang, di dalam palungan, dan diberitakan malaikat Tuhan kepada para gembala yang sedang menjaga ternak mereka di padang. Jadi para gembala adalah, kalau kita bicara gembala yang dimaksud bukan yang memiliki kawanan ternaknya, tetapi gembala yang di sini adalah gembala upahan yang mereka dipekerjakan, dan mereka ini, gembala upahan ini berasal dari kasta atau golongan yang berstatus rendah. Jadi kalau Yesus mau, sebenarnya Dia memiliki kuasa, Dia pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kalau Dia mau, Dia bisa saja diberitakan oleh orang-orang pembesar, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang hebat. Tetapi justru yang memberitakannya, dikatakan di sana, diberitakan kepada orang yang kelas rendah, kelas bawah. Tetapi bukan hanya itu, Yesus kalau Dia mau, Dia bisa melakukannya
sesuka dia karena dia punya kuasa. Tetapi kalau kita perhatikan, Yesus malah memilih dilahirkan di kandang, di dalam palungan, dan diberitakan oleh malaikat Tuhan. Kepada siapa? Kepada para penjaga ternak, para gembala. Dan itu adalah golongan rendah, kasta rendah. Tetapi itulah yang terjadi, dan itu membuktikan bahwa Allah itu kudus, Allah yang suci itu, dia menunjukkan kasihnya kepada semua orang melalui kelahiran Yesus di tengah-tengah orang berdosa. Allah yang begitu suci, Allah yang begitu kudus, manusia yang begitu berdosa, tidak kudus, tidak suci, tetapi Allah yang begitu kudus, dia mau mengambil rupa dalam wujud Yesus, lahir di tengah-tengah dunia supaya bisa hidup bersama-sama dengan dunia. Jadi Yesus rela, dengan kerelaan hatinya dia melakukan semuanya itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kasih Allah itu tidak terbatas. Kasih Allah itu menjangkau semua orang. Kasih Allah itu tidak memandang kedudukan kita, tidak memandang kedudukan yang tinggi atau rendah. Kasih Allah itu tidak memandang status sosial kita, statusnya mulia atau hina. Kasih Allah itu tidak memandang harta kita kaya atau miskin. Kasih Allah itu menjangkau semua orang, menjangkau semua level. Oleh karena itulah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk menerima berita dari sorga yang disampaikan oleh malaikat Tuhan tersebut. Berita itu adalah berita yang membawa kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Dan berita itu berbicara tentang kelahiran seorang juru selamat, yaitu kelahiran Yesus yang merupakan Tuhan dan lahirnya di kota Daud. Jadi mari kita belajar seperti para gembala, di mana mereka menggembalakan, menjaga ternak yang ada. Dan ketika mereka mendengar berita malaikat tersebut yang merupakan berita dari surga, dan para gembala itu dikatakan ketika mendengar itu mereka menerimanya dengan sukacita. Jadi para gembala waktu mendengar berita itu, mereka memastikan berita itu, mereka menjumpai tempat di mana dikatakan tempat seseorang yang telah dilahirkan tersebut, yaitu Kristus yang merupakan juru selamat. Setelah mereka diberitakan tempatnya, lalu para malaikat itu datang untuk menjumpai Yesus yang ada di kandang dan yang ada di dalam palungan. Dan saat itu waktu mereka menjumpai, mereka bukan hanya menjumpai, tetapi mereka menerima Yesus dengan sukacita. Dan ketika mereka menerima Tuhan Yesus dengan sukacita, mereka menerima kehadiran Yesus dengan sukacita. Kehadiran Yesus dalam kehidupan para gembala mendatangkan kesukaan yang besar bagi para gembala saat itu. Dan setelah malaikat dan mereka pergi memastikan apa yang disampaikan oleh malaikat, dan setelah mereka berjumpa dan menerima Yesus dengan sukacita, mereka pun kembali sambil apa? Dikatakan mereka sambil memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti itulah kita seharusnya menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Dan kita bersuka cita atas berita tersebut. Karena berita itu bukan berita yang datang dari dunia, bukan yang disampaikan oleh dunia, tetapi berita itu adalah berita yang datang dari surga. Tidak disampaikan oleh manusia, tetapi disampaikan sendiri oleh penghuni surga, yaitu malaikat Tuhan sendiri yang menyampaikan berita tersebut. Dan ketika para gembala menerima berita itu, mendengar berita itu, mereka dikatakan menerimanya dengan sukacita. Dan sukacita itu hadir dalam kehidupan mereka. Dan pada saat itu waktu mereka berjumpa menerima Yesus di dalam kehidupan mereka, sukacita mereka sungguh mengalami sukacita yang besar. Bahkan dikatakan di sana kesukaan yang besar mereka alami. Dan begitulah cara kita menyambut di mana bulan-bulan ini, bulan Desember ini menyambut, memperingati, di mana kita peringati kelahiran Yesus. Mari kita hadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita, biarlah kita belajar untuk merasakan sukacita surga, kesukaan yang besar yang melebihi segala apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki. Karena apa? Dengan kelahiran Yesus menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita, Allah menyertai kita, Allah tidak meninggalkan kita. Dia mau hidup bersama dengan kita supaya kita apa? Memperoleh kesukaan yang besar. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Biarlah kami berjumpa dan menghadirkan Yesus dalam kehidupan kami sebagai sumber yang mendatangkan kesukaan besar bagi kami, melampaui apapun yang kami punya, apapun yang kami miliki. Karena Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kami melalui kehadiran Yesus ke tengah-tengah dunia ini, bahkan melalui kehadiran Yesus dalam hidup kami, dalam rumah tangga keluarga, dalam usaha pekerjaan, dalam sekolah perkuliahan, dalam segala aktivitas kami. Kehadiran Yesus mengganti duka dengan sukacita. Kehadiran Yesus mengganti Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada kami yang bersusah hati, dan kami percaya mengganti yang lemah jadi kuat, yang sakit jadi sembuh, yang terikat terbelenggu terlepas oleh kehadiran Yesus yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Sepanjang hari ini biarlah Tuhan Yesus yang menuntun, menerangi langkah hidup kami, dan segala berkat yang Yesus janjikan dalam firman-Mu itulah menyertai kami sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.